Namaku Hana, mahasiswi semester 3 di sebuah universitas negeri di Jawa Barat. Aku kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Sejak kecil aku memang suka menulis, membaca puisi, dan membayangkan diri menjadi guru yang menginspirasi. Bisa dibilang, aku bukan siapa-siapa di kampus. Nilai-nilaiku cukup baik, tapi aku bukan mahasiswi paling menonjol. Aku juga bukan aktivis kampus yang vokal, walau aku aktif di organisasi mahasiswa pecinta alam. Justru di sanalah semua ini bermula. Semester ini, aku terpilih menjadi salah satu peserta untuk mengikuti kemah kepemimpinan mahasiswa fakultas, acara tahunan yang katanya wajib buat kader-kader organisasi yang ingin naik tingkat. Aku tak terlalu ambisius soal jabatan, tapi kupikir pengalaman berkemah bersama teman-teman akan menyenangkan. 1 minggu sebelum keberangkatan, kami mulai berkumpul untuk rapat-rapat kecil. Disitulah aku mengenal Kak Arga, kakak kelasku sekaligus ketua panitia acara kemah. Dia tipe cowok yang banyak disukai, ramah, rapi, punya gaya bicara yang tenang dan meyakinkan. Kadang dia terlihat sibuk, tapi saat kami berinteraksi, ia sering melontarkan senyum tipis yang entah kenapa membuatku kikuk. "Semangat ya, Hana. Kamu termasuk peserta paling aktif," katanya suatu sore saat kami selesai latihan baris berbaris. Aku tersenyum malu, tak menyangka dia mengingat namaku. Beberapa hari menjelang keberangkatan, kami mulai membicarakan tenda, logistik, dan pembagian kelompok. Aku ditempatkan di kelompok 3 bersama 4 mahasiswi lainnya. Kami sudah saling kenal, dan bahkan berencana membawa camilan masing-masing untuk dinikmati malam hari. Semuanya terasa begitu ringan. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda bahaya. Malam sebelum keberangkatan, aku bahkan menyiapkan semuanya dengan antusias. Jaket gunung, sleeping bag, sepatu hiking, dan buku catatan kecil. Kupikir, aku akan menulis jurnal selama kemah berlangsung. Aku ingin mencatat momen-momen indah dan lucu selama 3 hari 2 malam di alam terbuka. Siapa sangka, buku catatan itu justru akan menjadi tempatku menulis sesuatu yang tak pernah kuduga. Bukan puisi, bukan cerita lucu, tapi kisah yang akan mengubah cara pandangku tentang dunia, tentang kepercayaan, dan tentang diriku sendiri. Kemah akan dimulai esok pagi. Aku tidur lebih awal malam itu, tanpa tahu bahwa hidupku akan berubah tak lama setelah matahari terbit. Hari itu, langit biru bersih tanpa awan. Angin berembus lembut saat kami turun dari bus kampus dan menjejakkan kaki di kawasan bumi perkemahan yang dikelilingi pohon-pohon pinus menjulang tinggi. Suara serangga hutan dan aroma tanah basah membuatku merasa seperti sedang masuk ke dunia lain, jauh dari hiruk-pikuk kelas dan tugas kuliah. Panitia langsung membagi kami ke dalam regu, lalu membimbing kami mendirikan tenda sesuai petunjuk. Aku dan 4 teman perempuanku cukup akrab. Jadi proses mendirikan tenda penuh dengan tawa dan gurauan. Kak Arga sempat menghampiri, membantu mengencangkan tali tenda kami. "Hebat juga kalian. Hana, jaga tim kamu ya. Malam nanti ada sedikit perubahan," ucapnya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk, tak terlalu mengerti maksudnya. Malam mulai turun. Setelah makan malam dan api unggun kecil, kami diminta masuk tenda lebih awal. Tapi ketika aku sedang mengganti pakaian untuk tidur, salah satu panitia perempuan mendatangi kami. Wajahnya tampak canggung. "Hana, maaf ya. Ada perubahan. Karena satu tenda cowok bocor dan harus dipindah, logistiknya jadi harus dimasukkan ke tenda kamu. Kalian terlalu penuh, jadi kamu diminta pindah ke tenda cadangan sebentar. Cuma sendiri, tapi aman kok. Dekat pos panitia," katanya sambil tersenyum semu. Aku sedikit bingung dan ingin menolak. Tapi yang lain juga terlihat kelelahan dan tenda. Kami memang sempit. Akhirnya aku mengalah. Seorang panitia pria membantuku membawa tas ke tenda cadangan yang letaknya di pojok area, tak jauh dari tenda panitia. Di sana tak ada penerangan, selain senter dan obor kecil. Tenda itu lebih besar dan bersih. Ada sleeping bag dan matras yang masih baru. Kupikir, mungkin ini memang disiapkan untuk cadangan. Aku mulai menenangkan diri. Tak apa-apa, ini cuma tidur 1 malam sendirian. Besok pagi semua akan kembali biasa, kataku dalam hati. Sekitar pukul 10 malam,
Suara alam terdengar semakin jelas. Angin berdesir, daun-daun bergoyang halus. Aku mulai mengantuk. Tapi, sebelum aku benar-benar terlelap, aku mendengar suara langkah pelan mendekat. Suara ranting terinjak. Lalu, suara resleting tenda terbuka perlahan dari luar. Jantungku berdetak lebih cepat. Dari celah pintu tenda, muncul bayangan familiar. Kak Arga. Dia tersenyum kecil dan menyodorkan jaket. Hana, ini jaketmu tadi tertinggal. Udara dingin banget. Malam ini, katanya pelan. Aku mengangguk kikuk. Makasih, Kak. Tapi dia tidak langsung pergi. Ia duduk di depan pintu tenda, lalu menarik lututnya dan menatap langit. Tempat ini tenang, ya. Dulu aku juga suka merenung di sini. Kalau kamu takut, aku bisa jaga di sini sebentar. Katanya sambil tetap memandang keluar. Aku tidak menjawab. Dalam hatiku, aku merasa tak enak menolak, tapi juga tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, Kak Arga masuk ke dalam tenda sedikit, duduk di pinggir matras. Ia tampak seperti hendak berbicara, namun tidak langsung bicara. Hana, aku tahu ini tiba-tiba, tapi aku senang kamu ikut kemah ini. Dari awal, aku memang perhatikan kamu, bisiknya. Aku menoleh pelan. Maksudnya? Ia tak menjawab langsung. Ia hanya memegang ujung jaket yang baru saja ia berikan, lalu dengan suara yang lebih pelan lagi berkata, "Kamu beda dari yang lain. Aku merasa nyaman dekat kamu." Aku terdiam. Tanganku mulai menggenggam ujung sleeping bag erat-erat. Aku ingin berkata sesuatu, tapi lidahku keluh. Malam itu terasa panjang, dan suara alam di luar tak bisa menutupi gemuruh ketidaknyamanan dalam dadaku. Aku menutup mata, berharap waktu cepat berlalu. Tapi semakin aku mencoba tidur, semakin terasa bahwa malam ini berbeda. Udara dingin menusuk, tapi yang membuatku menggigil bukan hanya cuaca, melainkan keheningan tenda dan kehadiran Kak Arga yang masih duduk di dekatku, diam. Kupikir ia akan pergi setelah beberapa menit, tapi waktu berjalan, dan ia tetap di situ. Hening. Aku membuka mata sedikit, mengintip ke arahnya. Ia sedang menatapku, matanya tampak ragu, seperti sedang menimbang sesuatu. Aku memberanikan diri bicara pelan, "Kak, aku capek. Mau istirahat dulu ya?" Ia mengangguk pelan. "Iya, maaf, aku ganggu. Aku keluar dulu." Aku menarik napas lega dalam hati. Tapi belum sempat aku benar-benar merasa tenang. Selang beberapa menit kemudian, suara resleting tenda kembali terdengar. Kali ini, lebih pelan, lebih hati-hati. Aku langsung duduk. "Siapa?" Tak ada jawaban. Aku mengambil senter kecil dari samping sleeping bag. Cahaya kuningnya bergetar karena tanganku gemetar. Aku arahkan ke pintu tenda. Dan disitulah, bayangan seseorang tampak berdiri di luar, hanya separuh wajahnya terlihat. "Tenang, ini aku." Suara itu, Kak Arga lagi. Aku mengernyit. "Kak, kenapa balik lagi?" Ia masuk pelan, duduk di ujung matras, tapi kali ini, ekspresinya berbeda. Tidak lagi seperti kakak senior yang tenang. Wajahnya tampak gelisah, matanya seperti menahan sesuatu. "Aku nggak bisa tidur," katanya pelan. "Kamu pernah nggak sih? Merasa kayak ada yang harus kamu lakukan, tapi kamu takut hasilnya?" Aku tak tahu harus menjawab apa. Ia menatapku dalam-dalam, lalu menunduk, seperti sedang berjuang melawan pikirannya sendiri. Aku hanya bisa menatapnya diam. Saat itu, dalam hati kecilku, aku merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Bukan karena dia kasar, tidak. Tapi karena suasananya, karena tatapannya. Karena malam itu terlalu sunyi untuk sebuah percakapan yang seharusnya tak perlu terjadi di antara tenda yang hanya berisi kami berdua. "Aku tahu kamu mungkin bingung," katanya akhirnya. "Tapi aku nggak bisa pura-pura lagi. Aku suka kamu, Hana." Aku tertegun. Kata-katanya bagai petir di tengah malam yang seharusnya tenang. "Aku baru kenal kakak. Aku belum ngerti perasaanku sendiri," jawabku pelan. Ia menunduk, lalu menghela napas panjang. "Maaf," katanya sambil berdiri dan menuju pintu tenda. Tapi sebelum ia keluar, ia menoleh. "Hana, kalau kamu butuh sesuatu malam ini, aku di tenda panitia, sebelah kanan pos. Aku cuma mau kamu tahu, aku serius."
Lalu, ia keluar. Suara resleting terdengar kembali, menutup pintu tenda. Aku terduduk, bingung. Hatiku campur aduk. Kak Arga, seseorang yang awalnya kuanggap panutan dan kakak yang bisa diandalkan, tiba-tiba menunjukkan sisi lain yang belum pernah kulihat. Aku berbaring, memeluk sleeping bag erat-erat. Tapi malam itu, aku tahu, aku tidak akan bisa tidur. Dan ternyata itu belum akhir dari segalanya. Sekitar pukul 1 dini hari, aku masih belum bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, kata-kata Kak Arga kembali terngiang. Aku suka kamu, Hana. Bukan hanya kata-katanya yang mengganggu pikiranku, tapi juga cara dia datang diam-diam, 2 kali, di malam yang sama. Ada sesuatu yang membuatku tak nyaman, bukan karena marah, tapi karena ada batas yang seharusnya tidak dilanggar. Aku mulai merasa aneh sendiri. Kenapa aku yang dipindah? Kenapa aku yang ditempatkan di tenda sendirian? Kenapa Kak Arga, dari semua panitia yang mendatangiku? Tiba-tiba aku merasa, aku harus keluar dari tenda itu. Sekarang juga, kupakai jaket, menyambar tasku, lalu membuka resleting tenda pelan. Angin malam menyambut dengan dingin yang tajam. Area perkemahan sunyi, hanya terdengar bunyi dedaunan, dan sesekali suara serangga. Obor di sudut lapangan sudah nyaris padam. Tapi aku tahu lokasi tenda panitia dan tenda kelompokku sebelumnya. Langkahku cepat tapi hati-hati. Aku ingin kembali ke tenda semula. Mungkin tidur berdesakan tak apa, asal tidak sendirian di tempat terpencil begini. Namun saat aku hendak melewati tenda panitia, aku mendengar suara berbisik. Laki-laki dan perempuan. Aku mengenali suara salah. Satunya suara Kak Arga. Udah dia sendiri kok. Tenang aja, aman. Dia anaknya penurut. Langkahku terhenti. Jantungku berdetak kencang. Apa maksudnya? Aku mundur pelan. Kurasakan kakiku gemetar. Bukan karena cuaca, tapi karena perasaan dikhianati oleh seseorang yang aku percaya. Aku ingin percaya kalau mungkin aku salah dengar, tapi suaranya terlalu jelas. Terlalu menusuk, aku berbalik. Aku harus bicara dengan seseorang, panitia perempuan atau senior perempuan yang aku kenal. Tapi baru saja aku melangkah mundur, seseorang muncul dari balik tenda. Hana? Suara itu membuatku terlonjak. Kak Arga berdiri di depanku. Wajahnya terkejut, tapi bukan terkejut karena senang melihatku. Lebih seperti panik karena rencananya tertangkap. Kamu ngapain di sini? Tanyanya cepat, nadanya berubah. Aku menelan ludah. Aku mau balik ke tenda semula. Sekarang, tengah malam begini, bahayahan, katanya sambil menahan lenganku. Aku langsung mundur. Aku bisa sendiri, Kak. Aku nggak apa-apa. Ia menatapku lekat-lekat. Mata kami bertemu dalam diam. Saat itu, aku tahu, aku harus jaga diriku sendiri. Tidak semua senyum itu tulus. Tidak semua perhatian berarti kebaikan. Akhirnya ia melepaskan tangannya, dan aku melangkah cepat pergi, menuju arah tenda teman-temanku, tanpa menoleh lagi. Malam itu, langkahku mungkin gemetar. Tapi untuk pertama kalinya, aku mulai belajar satu hal penting. Kadang, menjaga diri berarti berani menolak yang terlihat manis. Dan yang lebih penting, aku tahu, aku belum aman. Bukan hanya dari Kak Arga, tapi dari sistem yang membuatku harus sendiri di malam yang seharusnya dilindungi. Setelah berhasil kembali ke tenda kelompokku, aku langsung membangunkan Nia, teman paling dekatku. Ia membuka mata setengah sadar dan langsung panik melihat wajahku yang pucat. Hana, kamu kenapa? Bisiknya. Aku hanya bisa berkata lirih. Nanti aku cerita. Tapi boleh aku tidur di sini malam ini? Tanpa banyak tanya, Nia memberiku ruang di sleeping bag-nya. Aku berusaha tidur dengan posisi sempit di sisinya, tapi pikiranku terus melayang ke suara-suara yang kudengar tadi. Kata-kata Kak Arga terus terputar dalam ingatanku. Dia anaknya penurut. Pagi harinya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi kali ini bukan karena angin pegunungan, melainkan karena jarak yang mulai terasa antara aku dan dunia sekitar. Aku seperti bangun dari mimpi buruk, dan sekarang harus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku tidak menceritakan apapun ke panitia.
Belum. Tapi aku menceritakan sebagian kepada Nia, tanpa menyebut nama. Ia langsung memelukku, matanya membelalak, ngeri. Saat itulah aku merasa sedikit lega. Setidaknya aku tidak sendiri. Siang harinya, saat kegiatan outbound berlangsung, aku kembali ke tenda cadangan untuk mengambil tasku yang semalam kutinggalkan. Tenda itu sudah mulai dibereskan panitia lain, jadi aku buru-buru masuk dan mengambil tasku di sudut. Begitu kubuka tas, aku langsung merasakan ada yang aneh. Di bagian atas, terselip sebuah kertas terlipat kecil yang tidak pernah aku taruh di sana. Tanganku gemetar saat membukanya. Tulisannya rapi, tapi jelas bukan tulisanku. Kalau kamu cerita ke siapa-siapa, kamu bakal rugi sendiri. Aku nggak main-main. Jangan buat masalah. Aku terpaku. Pandanganku buram oleh campuran emosi, takut, marah, dan bingung. Ini bukan sekadar permainan. Ini sudah serius. Seseorang mengintimidasi aku secara diam-diam. Dan jelas, dia ingin aku diam. Tapi aku tahu, kalau aku diam sekarang, mungkin aku akan kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Aku pun mengambil keputusan. Aku harus bicara. Aku mulai menuliskan kejadian semalam secara lengkap di buku catatanku, termasuk deskripsi suara yang kudengar, nama yang terlibat, hingga perasaan tidak aman yang kualami. Ini bukan sekadar unek-unek, ini catatan perlindungan diri. Dan di dalam hati, aku bertekad. Aku akan sampaikan ini kepada pembina kemah perempuan malam nanti, setelah semua kegiatan selesai. Karena aku sadar, membiarkan diriku dibungkam, sama saja menyerahkan harga diriku sendiri. Tapi aku belum tahu bahwa yang kutemui nanti bukan jawaban, melainkan tembok yang lebih tinggi. Malam itu, setelah api unggun dan acara penutupan hari kedua selesai, aku mencari kesempatan untuk bicara dengan Bu Wina, pembina kemah, yang terkenal bijaksana dan sering membela siswi. Aku menunggu sampai semua peserta mulai masuk ke tenda masing-masing. Dengan jantung berdebar, aku menghampiri beliau yang sedang duduk di dekat dapur umum, sibuk mencatat sesuatu. Bu, maaf ganggu. Saya mau bicara sebentar, tentang semalam. Ia menoleh, tersenyum ramah. Boleh, Hana. Duduk sini. Ada apa? Aku duduk, membuka buku catatan yang sudah kusiapkan. Tanganku gemetar saat mulai menceritakan semuanya. Dari aku yang dipindah ke tenda sendirian, kedatangan Kak Arga 2 kali, suara yang kudengar di luar tenda panitia, sampai surat ancaman yang kutemukan di tasku. Bu Wina mendengarkan dengan saksama, wajahnya tenang tapi matanya seperti meneliti tiap kata yang kuucapkan. Begitu aku selesai, ia menghela napas panjang. Hana, aku percaya kamu merasa nggak nyaman. Tapi kamu yakin kamu nggak terlalu sensitif? Mungkin kamu capek, atau salah paham. Arga itu salah satu panitia terbaik. Selalu rajin bantu kegiatan sekolah. Aku terdiam. Surat itu bisa aja ulah anak lain. Jangan langsung menuduh. Lagi pula kamu nggak benar-benar dilukai, kan? Tambahnya lagi, suaranya lebih lembut, seakan menenangkan. Tapi itulah justru yang paling menyakitkan. Aku tidak ingin dilukai dulu baru orang percaya. Aku ingin didengar sebelum semuanya terlambat. Bu, saya benar-benar takut, kataku menahan air mata. Saya nggak nyaman, dan saya tahu apa yang saya dengar semalam. Bu Wina tersenyum, tipis, lalu menepuk pundakku. Nak, istirahat saja malam ini. Kalau besok kamu masih merasa nggak tenang, nanti kita bicarakan lagi ya. Tapi sekarang, jangan buat kegaduhan dulu. Itu dia, tembok itu. Bukan kemarahan, bukan kekerasan, tapi penyangkalan yang halus, yang membuatku merasa seperti aku yang salah. Aku kembali ke tenda dalam diam. Nia menungguku dengan wajah cemas, tapi aku hanya menggeleng pelan saat dia bertanya. Mereka nggak percaya, ya? Aku mengangguk pelan. Kami pun berbaring, tapi malam itu aku tahu. Ini bukan soal kepercayaan orang lain lagi. Ini soal bagaimana aku melindungi diriku sendiri. Karena saat dunia dewasa memilih tutup mata, kadang satu-satunya yang bisa menolong kita adalah keberanian dari dalam hati. Dan di tengah keheningan malam itu, aku mendengar suara langkah kaki melintasi luar tenda kami. Langkah yang familiar.
Langkah yang pernah datang diam-diam di malam pertama. Jantungku berdegup kencang, hampir seolah ingin melompat keluar dari dada. Aku menahan napas, mencoba mengintip melalui kain tenda yang tipis. Bayangan sosok berdiri di sana, hanya beberapa langkah dari pintu. Itu Kak Arga. Aku menatap Nia, yang juga terjaga, matanya penuh tanya. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu, tapi tubuhku terasa beku. Aku tak ingin ia masuk, tapi aku juga takut. Jika aku mengusirnya dengan kasar, masalah ini bisa makin rumit. Kak Arga membuka resleting tenda perlahan, masuk dan menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan, antara serius dan penuh keraguan. Hana, aku tahu kamu bingung. Aku juga bingung. Suaranya pelan. Aku nggak bermaksud buat kamu merasa tidak nyaman. Aku menggeleng, air mata mulai menggenang. Tapi aku takut, Kak. Aku nggak mau ini jadi sesuatu yang aku sesali. Ia mendekat, suaranya hampir berbisik. Aku janji, aku nggak akan menyakitimu. Tapi aku juga nggak bisa bohong soal perasaanku. Aku sadar, ini adalah titik di mana aku harus memilih, mengikuti kata hati, atau menyerah pada ketakutan yang membelenggu. Aku menarik napas dalam, berusaha menguatkan diri. Kalau kamu benar-benar peduli, buktikan itu dengan menghargai aku. Aku butuh waktu. Kak Arga menatapku lama, lalu mengangguk pelan dan keluar dari tenda tanpa kata lagi. Malam itu, aku tahu aku telah membuat pilihan tersulit, berdiri tegak, dan menolak sesuatu yang terasa salah, walau itu dari seseorang yang kukira bisa kupercaya. Aku merasa rapuh, tapi juga kuat. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Keesokan harinya, suasana di kemah terasa berbeda bagiku. Aku berjalan dengan langkah yang lebih mantap, meski hatiku masih bergetar. Aku tahu, memilih untuk menolak Kak Arga bukan hal yang mudah, tapi aku harus berjuang agar suara dan perasaanku didengar. Aku mulai mengumpulkan keberanian untuk kembali berbicara dengan Bu Wina. Kali ini, aku tidak hanya membawa buku catatan, tapi juga bukti-bukti kecil, surat ancaman, dan deskripsi, kejadian yang lebih detail. Aku ingin beliau tahu bahwa ini bukan sekadar perasaan takut, tapi masalah serius. Namun, saat aku mencoba menemui beliau, aku justru bertemu dengan beberapa panitia lain yang bersikap dingin dan menghindariku. Aku merasa seperti aku yang salah, bukan mereka. Hatiku perih, tapi aku bertekad untuk tidak menyerah. Aku mengajak Nia untuk menemani, dan bersama-sama kami mulai mencari teman-teman lain yang mungkin juga merasakan hal serupa. Satu persatu, aku membuka percakapan dengan mereka. Awalnya, mereka diam, lalu mulai berbagi cerita-cerita kecil yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Ternyata, aku tidak sendiri. Kami membentuk sebuah lingkaran kecil di tengah kemah, saling mendukung dan merencanakan bagaimana kami bisa mengubah suasana kemah ini menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk semua. Perjuangan kami bukan tanpa rintangan. Ada yang menertawakan, ada yang mengancam, bahkan ada yang mencoba memisahkan kami. Namun, semangat itu tetap membara. Aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kekuatan dari bersatu dan berani bersuara. Aku tahu, jalan kami masih panjang dan penuh tantangan. Tapi aku siap. Karena kali ini aku berjuang bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua yang pernah merasa tak berdaya. Hari-hari berlalu dengan perjuangan yang semakin berat. Suasana kemah berubah menjadi medan pertempuran halus antara keberanian kami dan keengganan pihak lain untuk mengakui masalah ini. Namun, sebuah kejutan datang yang mengubah segalanya. Salah satu panitia senior, Pak Raffi, yang selama ini terkesan acuh, tiba-tiba mendekatiku dan Nia saat kami sedang berdiskusi di tepi lapangan. Kalian berani, katanya pelan tapi tegas. Aku sudah dengar beberapa hal, dan aku di sini untuk membantu. Aku terkejut tapi juga lega. Ternyata tidak semua orang menutup mata. Dengan bantuan Pak Raffi, kami bisa mengajukan permohonan resmi kepada pihak sekolah agar ada evaluasi dan pengawasan lebih ketat selama kegiatan kemah. Langkah ini bukan tanpa risiko. Ada yang mencoba mengintimidasi kami lebih keras, bahkan menyebarkan rumor yang menyakitkan.
Tapi semangat kami sudah terbangun, dan kami saling menguatkan. Malam terakhir kemah, kami berkumpul lagi, bukan hanya sebagai peserta biasa, tapi sebagai suara yang tak bisa diabaikan. Aku menatap langit yang penuh bintang, merasakan hangatnya api unggun yang mengelilingi kami, dan tahu bahwa ini bukan akhir, tapi awal dari perubahan yang nyata. Dalam hatiku, aku bersyukur telah memilih berdiri dan berjuang, meskipun jalan itu penuh liku dan air mata. Karena kini, aku melihat cahaya di ujung jalan. Malam terakhir di kemah itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Aku berdiri di depan api unggun bersama teman-teman yang selama ini aku perjuangkan, merasakan hangatnya api yang seolah membakar segala ketakutan dan keraguan. Perasaan campur aduk memenuhi hatiku, lega, bangga, tapi juga sedih karena semua ini harus berakhir. Aku menatap wajah-wajah yang kini berani bersuara, berani berdiri tegak. Mereka bukan lagi anak-anak yang takut dan diam. Mereka adalah pejuang kecil yang telah belajar bahwa suara dan keberanian bisa mengubah segalanya. Pagi, harinya saat kemah usai, aku kembali ke sekolah dengan rasa berbeda. Bukan hanya sebagai Hana yang dulu takut dan ragu, tapi sebagai Hana yang tahu bahwa harga diri dan keberanian adalah kunci untuk melangkah ke depan. Aku sadar, kejadian yang kualami bukan hanya soal kehilangan masa muda atau perasaan terluka, tapi tentang bagaimana aku menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Tentang bagaimana aku belajar untuk berkata tidak pada sesuatu yang membuatku tidak nyaman, dan memilih melindungi diriku meski dunia kadang menutup mata. Cerita ini bukan hanya milikku, tapi milik siapa saja yang pernah merasa kecil dan tak berdaya. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Dan dari pengalaman ini, aku percaya satu hal. Keberanian untuk berdiri dan berbicara adalah awal dari perubahan besar. Aku siap melangkah ke depan, membawa pelajaran itu dalam setiap langkah hidupku. Karena aku tahu, masa depan yang cerah bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kisah Hana. Semoga kedepannya sekolah atau kegiatan luar sekolah bisa menjadi pusat pembelajaran yang lebih baik dan banyak menghasilkan prestasi. Tulis, komentar kalian dari kota mana saja sudah hadir. Like dan subscribe agar lebih berkah dan lebih memberi kisah hidup yang lebih seru lagi.